Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Majua-Jua bertemu kembali bersama saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Yin Solihin, dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini menghadirkan tamu spesial, sudah bergabung bersama saya melalui Zoom. Beliau adalah calon anggota DPR RI dari Dapil Sumut 2. Beliau adalah Bang Ilham Mendrova. Bang Ilham ini akan bertarung nanti di Dapil Sumut 2 yang meliputi daerah Humbahas, Madinah, Tapsel, Tapteng, Taput, Tobasa, Samosir, kemudian Sibolga, dan beberapa kabupaten di wilayah pantai barat. Bang Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar Bang Ilham hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Saya sekarang posisi di Nias. Sedang di Nias. Mungkin ya, dugaan saya 38 derajat panas. Panas sekali berarti ya, Bang Ilham ya. Dia panas di sini mengikuti suasana politik, memang agak panas juga. Jadi suasana semakin panas semakin hari H ya Bang, menjelang hari H. Ya, betul. Semua panas tapi kan hati tetap dingin. Hati tetap dingin. Betul Bang. Hati tetap dingin, pikiran tetap dingin. Jadi di tanggal 14 nanti gampang kita nyoblos siapa wakil rakyat dan siapa presiden yang betul-betul harus kita pilih. Kan begitu kira-kira Bang? Betul. Nah Tribuner, saya akan berbincang dengan Bang Ilham Mendrova dalam beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini terkait Sumatera Utara, Medan khususnya, kemudian nasional dan internasional melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang setiap harinya, setiap detik memberikan informasi terkini. Lalu informasi terkini juga dapat diupdate melalui sosial media kami, baik di YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Bang Ilham, wilayah Pantai Barat berarti adalah wilayah perjuangan Bang Ilham. Tapi Tribuners perlu tahu dulu ini, Bang Ilham hari ini sedang ada di Nias. Sebenarnya Bang Ilham ini merupakan putra kelahiran mana Bang yang kemudian memutuskan untuk kemudian bertarung di DPR RI? Saya asli Ononiha, lahir di Nias, tumbuh dan besar di Nias, tapi kemudian merantau bersekolah di Medan, Lampung, terakhir stay di Jakarta, domisili di Jakarta. Persisnya sih saya tidak imigrasi. Bang Ilham berarti apa namanya ya? Tahu betul lah apa kebutuhan masyarakat khususnya di Dapil Sumut 2 ya, Bang Ilham ya. Ya. Memang tugas calon legislatif itu ya bekerja untuk mengenali problem ya. Karena kalau enggak apa yang mau diwakili ya? Karena kan hakikat menjadi wakil itu kan akarnya aspirasi warga. Jadi masa kampanye atau masa sosialisasi itu memang kita gunakan untuk betul-betul melakukan pengenalan, identifikasi, sekaligus secara inisiatif melakukan drafting atau perencanaan. Karena kan tupoksi parlemen ini kan terbatas. Jadi kita hanya bekerja dalam ruang yang sempit itu, sehingga semua aspirasi bisa kita perjuangkan tentunya. Khususnya tadi bicara Pantai Barat. Saya sudah berkeliling dari Pantai Barat, dari ujung Saragi sana, Mandua Mas, dari Tapteng paling ujung, kemudian melewati Sibolga, masuk ke Batang Toru, Muara Batang Toru, masuk ke dalam Angkola Sangkulur, Daun Siais, masuk ke Natal, Mandiri Natal, sampai ujung, baru muter ke Panyabungan. Kalau yang dimaksud Pantai Barat itu ya. Betul. Kemudian Tribuners, Bang Ilham ini maju dia dari Partai Demokrat nomor 1 Bang ya hari ini. Ya, nomor urut 1, tapi kan ini kan soal perangkingan nomor aja, itu kan untuk manajemen nomor urut di internal partai saja itu. Tapi kalau biasanya nomor 1 itu yang dipilih Bang. Amin. Nah Bang Ilham, kebetulan saya kemarin baru tiba dari Pantai Barat Bang, jadi saya melakukan perjalanan kemarin dari Medan ke Padang Sidempuan, kemudian saya singgah sebentar di Padang Sidempuan, ngobrol dengan masyarakat di sana, kemudian saya bergerak lagi
ke Sibolga, kemudian saya jumpa dengan beberapa teman di sana, termasuk ada teman-teman dari jajaran imigrasi. Bagaimana kemudian saya melihat pelayanan di Sibolga, kemudian saya naik ke Mandailing Natal, ada pelayanan keimigrasian juga di sana. Saya jumpa dengan beberapa teman. Memang daerah pantai barat ini termasuk ke Nias, Bang. Itu banyak cerita lah yang saya dapat, kemudian betapa besar potensi di sana, di Nias misalnya. Dari data imigrasi itu saja lumayan, Bang, pariwisata. Jadi bule-bule itu sekarang tidak lagi mengejar ombak di Bali, Bang, tapi sudah ke Nias katanya, Bang. Jadi dia cari ombak-ombak yang gede itu ada di Nias hari ini. Nah, itu kan mungkin satu di antara potensi. Tapi sebelum ke sana, Bang Ilham, tentu ada program-program unggulan yang kemudian sudah Bang Ilham siapkan. Tentu sebelum tanggal 14 Bang Ilham sudah berkeliling tadi, dan hari ini sedang berada di Nias kebetulan tadi. Bang, secara potensi, secara apa ya, masyarakat, SDM, SDA, tentu wilayah Pantai Barat, Dapil 2 tempat Abang berjuang ini tentu kan punya karakteristik tertentu, punya potensi tertentu. Nah, sejauh Abang kemudian melakukan perjalanan di Dapil 2 ini, apa yang Abang temukan dan apa aspirasi sih yang disampaikan oleh masyarakat di sana, Bang? Terima kasih. Ini pertanyaannya dalam dan mengeksplorasi apa yang jadi poin-poin perjalanan kami dalam hampir 1 tahun lebih melakukan sosialisasi dan masa kampanye. Pertama, yang kita tahu persis bahwa Pantai Barat ini dulu dalam konteks sejarah ya, pernah menjadi semacam jalur sutranya zaman dahulu itu. Kalau teman-teman tahu, masih ingat kata Barus, kota tua, di mana pernah bermukim dulu para guru dan ulama kita, dan juga menjadi tempat perdagangan kapur barus yang konon sampai ke Mesir, Timur Tengah dan Persia. Artinya memang daerah ini pernah mengalami masa dalam kurun sejarah dikenal sebagai alur perdagangan dunia. Kemudian kalau kita bicara realitas hari ini, Pantai Barat ini sekarang disesaki oleh ratusan ribu hektar pohon sawit atau tanaman monokultur yang tersebar dalam kepemilikan mungkin puluhan sampai ratusan company atau swasta atau private company, yang di dalamnya bermukim tenaga kerja, buruh tani, dan petani. Juga ada plasma yang berdampingan dengan korporasi tersebut. Di samping tanaman monokultur sawit, juga ada tanaman industri lainnya seperti karet, yang hari ini harga getah kita masih sangat jelek sekali dibandingkan harga komoditi di 2-3 tahun kemarin. Di sana juga ada tanaman pangan lainnya yang saya lihat juga menjadi sentra pangan di pesisir di bantalan barat Sumatera. Sebut saja misalnya padi, jagung, sampai ke Mandailing Natal itu hamparannya berada di ratusan ribu hektar juga. Terpisah-pisah sesuai dengan administrasi wilayah kabupaten. Majority adalah petani, tapi di pinggir pantai itu bermukim para nelayan. Nelayan yang ada yang statusnya pemilik kapal, tetapi juga banyak yang statusnya adalah pekerja di kapal atau di tempat-tempat pengolahan ikan. Itu barangkali karakteristik dasarnya di Pantai Barat ini. Kalau bicara profesi, tambak rakyat sedikit, tapi ada. Tapi di beberapa kota di tengah, di Sidempuan misalnya, satu padang yang sangat besar sekali, lebar gitu. Kan padang Sidempuan itu kan sebenarnya padang di atas bukit gitu ya. Itu bermukim suburban, karena daerahnya dingin, bagus sekali untuk sekolah, dan di sana juga banyak sekolah. Kemudian ada perdagangan dan rutinitas lainnya lah. Ada industri kecil tapi tidak banyak. Ada
besi, namanya pengrajin besi. Kemudian kalau di Mandailing Natal ada pengrajin yang lain, ada misalnya industri bandrek dan seterusnya dan seterusnya. Itu sekilas karakteristik yang saya tahu dari nelayan. Tadi pertanyaannya tentang pariwisata ya. Saya sih karena memang background akademis dan profesi saya di pertanian, memang kacamata jadi basis aspirasi pertama soal infrastruktur yang saya pikir jadi kendala buat semua tempat hari ini. Infrastruktur jalan ini relatif jumlah kilometer jalan mantap itu rata-rata di bawah 50%, dan ini merepotkan karena mereka bisa berproduksi tetapi mengangkut hasil panen ke pasar itu menjadi problem. Yang kedua, pupuk subsidi. Pupuk subsidi memang dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan secara volume, dan belum lagi tata kelolanya yang semakin hari semakin tidak memberikan ruang kepada petani untuk mendapatkan kuota pupuk subsidi dalam jumlah yang layak. Ini juga jadi problem. Di samping kita belum mendapatkan industri alternatif atau industri pupuk lainnya yang bisa menjadi alternatif input buat tanaman. Yang ketiga soal industri pengolahan. Jadi kita hanya bekerja di kerja kita hanya sampai kepada produksi panen bahan mentah, belum sampai kepada semi bahan olahan. Itu saya pikir yang jadi item penting dalam pikiran saya pada saat muter keliling dapil pantai barat Sumatera. Baik, Bang Ilham, menarik tadi bagaimana kemudian Bang Ilham bisa menemukan setidaknya ada 2 pokok poin yang saya catat tadi, Bang Ilham, bagaimana kemudian wilayah pantai barat ini punya potensi di pertanian dan perkebunan, Bang. Memang ketika saya ke sana juga saya melihat langsung bagaimana kemudian potensi-potensi pertanian dan perkebunan di sana. Nah, poin penting tadi adalah 1, infrastruktur, dan 2 adalah ketersediaan pupuk yang Bang Ilham sampaikan. Nah, Bang, sejauh ini kan itu tadi Abang menyinggung berapa persen ya? 52 atau 50% yang kondisi jalan infrastruktur kita yang belum dalam kondisi mantap. Ditambah ya tadi poin kedua adalah tantangan bagaimana kemudian masyarakat petani dan pekebun di sana bisa mendapatkan pupuk subsidi itu dengan baik gitu, Bang Ilham. Nah, rasa-rasanya kan ini aspirasi yang kemudian mungkin menjadi mewakili masyarakat di wilayah pantai barat. Nah, kira-kira solusi apa sih yang diperlukan oleh masyarakat kita sekarang untuk menjawab 2 tantangan tadi, Bang? Ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan pupuk bagi mereka. Saya ingin menggambarkan lebih dahulu ya bahwa parlemen itu bekerja menangkap sekaligus mengawal aspirasi. Nah, kan dalam proses masa kampanye masing-masing calon atau kandidat ini kan bekerja untuk mendetailkan, mengidentifikasi problem. Inilah yang kemudian nanti menjadi bahan baku dalam perbincangan di parlemen. Misalnya saya kasih contoh satu dari soal infrastruktur. Infrastruktur ini kan manajemen pembiayaannya kan dikelola di masing-masing level tingkatan. Nah, khusus untuk ruas jalan nasional, ya kita bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasinya. Itu yang menjadi kita perjuangan. Setelah pamit dengan fraksi nantinya, saya secara pribadi akan mengambil peran untuk meningkatkan volume bantuan atau volume anggaran untuk peningkatan jalan menjadi jalan mantap di daerah Dapil Sumatera Utara 2 itu. Sebagai contoh misalnya spesifik saya bicara tentang jalan lingkar untuk Kepulauan Nias.
Ya, dari identifikasi saya itu sekitar kita hanya butuh sekitar 40 sampai 60 km lagi, maka jalan lingkar ini bisa tersambung dengan baik. Tapi sekarang posisi jalannya itu kan masih rusak berat dan rusak parah gitu ya, rusak ringan, rusak rata-rata rusak berat lah. Nah ini kan perlu ada intervensi. Alokasinya sekarang memang dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi itu ada impres ya. Tetapi kan nggak bisa lagi kita hanya bersandar pada impres. Harus ada nomenklatur untuk jalan ruas ini. Begitu juga misalnya kalau kita keliling kalau di Pantai Barat sih oke ya. Misalnya kalau dari posisi Batang Toru menuju Mandailing Natal itu masih oke. Ya rapi lah gitu. Ya, memang ada beberapa titik saja Bang. Kebetulan kemarin saya baru melintas, ada beberapa titik lah yang memang masih jadi PR lah. Tapi tidak separah mungkin di Nias ya Bang. Tuh. Tetapi jalan lintas ini kan yang dibutuhkan juga bukan hanya jalan lintas maksud saya, tapi jalan ke bisnis produksinya. Interkoneksi itu ya Bang, interkoneksi infrastruktur itu yang mungkin kita perlu. Jadi ini nanti saya nggak tahu nanti karena identifikasi kita kan belum sampai detail ya. Ini di level tanggung jawab mana, apakah di provinsi atau di pemerintah kabupaten kota. Tapi khusus untuk yang menjadi tanggung jawab nasional, kita akan ambil peran untuk mengoptimalkan jumlah anggarannya untuk pembangunan infrastruktur di jalan nasional tersebut. Kemudian untuk saya lompat ke pupuk subsidi. Pupuk subsidi yang saya maksud ini khususnya untuk petani pangan. Ya, alokasi dengan kartu tani memungkinkan petani terdaftar dapat. Tetapi jumlah kuotanya itu tidak sebanding dengan luasan lahan mereka. Dan ada kasus-kasus yang menarik ya. Yang dianggarkan atau yang diberikan prioritas pemerintah kan hanya kepada 3 komoditi, padi, jagung, kedelai. Padahal di Nias misalnya, atau di beberapa tempat di Sumatera, di daratan Sumatera, ada komoditi lainnya juga yang penting. Misalnya umbi-umbian sebagai bahan baku untuk pakan ternak babi. Ini tidak dapat kuota subsidi. Padahal ini juga menjadi komoditi andalan dan berkaitan erat dengan asupan pakan ternak. Berkaitan dengan erat dengan asupan daging buat warga kepulauan, berkaitan erat dengan nilai protein dan kesehatan dan asupan gizi dari warga. Jadi kan rentetan gitu. Jadi subsidi pupuk yang hanya alokasinya hanya terbatas pada padi, jagung, kedelai, tidak memungkinkan komoditi lain. Ini perlu ada solusi lain. Nah, kemudian tadi saya sebut tentang industri pengolahan. Hari ini petani kita problem di harga. Kenapa? Karena kita hanya jual bahan baku. Misalnya contoh yang paling kres itu soal kelapa, atau kalau di daratan Sumatera misalnya karet gitu. Karena kita jual bahan baku getah saja, tidak sampai kepada industri pengolahan, akhirnya harganya nggak dapat harga bagus gitu buat petani. Harga karet hari ini di bawah 7.000, tidak sebanding dengan harga beras yang terjadi peningkatan hampir 20% sekarang. 1 kilo di harga 17.000. Kalau pakai takaran orang kampung saya namanya 1 jumba itu sampai 23.000. Ini sudah nggak make sense. Nah, sebagai calon anggota parlemen, kita membutuhkan informasi yang detail dan rigid tentang hal-hal ini. Karena ini besok yang menjadi bahan baku dalam percakapan parlemen, kan. Jadi semua kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah, kita punya kemampuan untuk melakukan editing, melakukan adjustment, sekaligus melakukan improvement kalau ada hal-hal yang kita anggap. Karena ada kematangan kita dalam mengidentifikasi problem-problem wilayah. Begitu. Baik, Bang. Ya memang kan kita punya mimpi besar, artinya Bang, ketika tadi soal infrastruktur itu bisa kita benahi, lalu soal ketersediaan pupuk tadi juga bisa kita benahi. Artinya bukan tidak mungkin swasembada pangan itu juga kita capai. Artinya bagaimana kemudian petani-petani ini mendapat jaminan ketika mereka melakukan produksi
produksi itu bisa bisa betul-betul kemudian memberikan apa ya dampak pada mereka, karena ini kan nanti juga akan berkaitan dengan kemiskinan, Bang, kemudian kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai barat misalnya. Kita memang bisa melihat mungkin daerah misalnya dari Sibolga kemudian naik ke atas sampai ke Mandailing Natal sana kan perkebunan yang besar, Bang, ada banyak perusahaan yang tadi Abang singgung di sana. Lalu bagaimana kemudian pola-pola pendekatan yang bisa kita dorong kepada masyarakat agar industri perusahaan bisa kaya di wilayah itu, kemudian masyarakat juga bisa sejahtera gitu, Bang. Persis. Jadi perbincangannya sebenarnya bukan hanya swasembada hasil, bukan kelebihan produksi, tapi jumlah atau nilai kesejahteraan petani. Jadi basis atau orientasi kebijakan negara itu harus berorientasi kepada kesejahteraan petani. Sedangkan desain undang-undang budidaya kita, ada 6 undang-undang terkait tentang pertanian, masih orientasinya kepada komoditi. Padahal kalau kita belajar beberapa negara yang basisnya sekarang adalah agrokompleks, orientasinya itu kepada kesejahteraan petani. Saya tidak ada waktu untuk membandingkan di sini, tetapi saya pikir bahwa perlu juga ada evaluasi tentang itu. Konsekuensi dari review terhadap undang-undang budidaya dan beberapa undang-undang yang berbasis komoditi ini, nanti turunannya adalah kepada kesejahteraan petani. Apa itu yang disebut kesejahteraan petani? Adalah keberpihakan pemerintah ya terhadap subsidi input. Apa itu input? Pupuk, benih, pesticide, dan insentif untuk pengolahan lahan. Ya. Ini pemerintah harus jaga betul ini agar biaya produksi petani betul-betul terjangkau. Pada saat yang sama kita memberikan insentif hasil. Jadi di input kita subsidi, di hasil kita kasih insentif. Apa itu insentifnya? Dalam bentuk penyediaan dan katakanlah mendorong lingkungan industri menengah ya yang bisa menampung pengolahan hasil. Sebenarnya dalam percakapan informal hal ini telah kami sampaikan kepada, katakanlah telah menjadi diskursus di tingkat nasional. Problemnya hari ini teman-teman yang berada di Komisi Pangan DPR RI hari ini existing dan mungkin 2 periode sebelumnya, jujur kritik saya adalah mereka tidak menguasai materi pangan ini secara detail. Jadi secara konkret misalnya saya akan mengajukan secara pribadi mengusulkan 2 inisiatif undang-undang tentang pangan ini. Pertama tentang undang-undang kesejahteraan petani sebagai koreksi total atas 5 undang-undang terkait yang berorientasi pada komoditi. Yang kedua adalah perlindungan sumber daya hayati kita. Yang ini sebenarnya menjadi kekayaan kita di luar tambang, di luar bahan baku, di luar kekayaan bumi lainnya gitu. Kekayaan sumber daya hayati kita itu lebih spesifik untuk pantai barat Sumatera. Hari ini saya berada pada standing position saya setuju dengan tanaman monokultur sawit, tetapi kepemilikan industri, kepemilikan korporasi secara bertahap ini harus bukan dikurangi juga, harus memberikan ruang kepada plasma. Jadi kepemilikan petani di sekitar inti ini harus diberikan ruang. Dalam bentuk apa? Ini memang supportingnya adalah kita mendorong reformasi agraria secara serius. Misalnya contoh di pantai barat, dari ujung Batang Toru ya masuk ke muara Batang Toru yang hari ini kepemilikan lahannya dipegang oleh N3, kemudian dari ujung Danau Siai sampai Mandailing Natal ujung yang kepemilikan korporasinya dipegang oleh korporasi besar. Saya tidak enak nyebutnya, tapi ya sebut saja agri misalnya, itu mereka sudah harus mau. Ini perlu ada semacam forum bersama pemilik korporasi ini untuk memberikan ruang kepada tumbuhnya plasma-plasma baru. Kenapa tumbuhnya plasma baru ini penting? Karena ini bantalannya ya, tumbuhnya warga kita juga yang punya kemampuan berproduksi secara baik.
itu kan luasan lahannya masih bagus. Dulu kan ini kayunya diambil habis-habisan di di deretan Bukit Barisan ini. Sekarang tanahnya dikuasai. Ini kan nggak fair kalau warga hanya mendapatkan residunya saja. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita. Belum lagi wilayah bekas tambang di Batang Toru yang hari ini diambil oleh Astra Group. Gitu. Nggak apa-apa saya ngomong begini walaupun belum jadi calon, tetapi menurut saya ini karena ini bagian dari koreksi kita agar penguasaan lahan, penguasaan sumber daya tidak boleh dimiliki secara totalitas oleh 1-2 korporasi saja. Ini kritik tajam buat negara, agar negara juga memberikan perhatian tidak hanya dalam bentuk layanan, wah ini jalan aspalnya bagus, enggak, tetapi focusing kita terhadap kesejahteraan mereka. Nah, baik Bang, ini Abang menyinggung soal regulasi tadi. Ini sejalan. Dan ketiga, layanan pendidikan di sini. Iya, terima kasih. Bang Ilham, ini tadi Abang menyinggung soal regulasi yang nanti akan melekat juga dengan fungsinya Bang Ilham ketika berada di Senayan nanti. Paling tidak saya mencatat 2 tadi Bang. Ada Undang-Undang Kesejahteraan Petani, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati. Nah, saya ke yang pertama tadi Bang, Undang-Undang Kesejahteraan Petani. Artinya regulasi kita yang ada hari ini itu belum mewakili mereka untuk sejahtera. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian tadi Abang menyinggung undang-undang yang ada hari ini itu diciptakan mungkin tadi Abang bilang karena wakil kita belum apa ya memahami secara detail apa sih kebutuhan petani. Abang sepakat dengan itu? Pertama tadi kita mulai dari Undang-Undang Kesehatan Petani. Kita itu punya 5 atau 7 produk legislasi yang menyebut tentang, misalnya contoh saja, Undang-Undang Perkebunan. Basis dari struktur undang-undang ini itu tuh adalah komoditi. Yang kita bicarakan komoditinya, bukan petaninya. Begitu juga Undang-Undang Budidaya, begitu juga Undang-Undang Air. Ya, kalau saya terus terang ilmu hukum saya tidak cukup, tetapi saya ingin menyampaikan cara berpikir omnibus misalnya untuk tenaga kerja, omnibus kesehatan kemarin, juga bisa kita adopt untuk omnibus pangan ini, gitu loh. Ya, dalam bahasa yang kampanye hari ini sebenarnya saya dengar 2-3 orang di pasangan calon presiden menyebut hilirisasi untuk sektor pangan. Mirip-mirip lah tentang ide itu. Tetapi yang mau saya sampaikan, orientasi undang-undang kita tidak boleh lagi berbasis pada komoditi. Bukan soal komoditinya, itu kan cara berpikir Belanda, cara berpikir penjajah dulu. Oh, kamu harus tanam sekian, luasan hektarnya sekian, sehingga pikiran kita tentang swasembada pangan, jumlah produksi per hektar, padahal tidak boleh begitu. Yang saya maksud adalah berapa nilai atau beneficiary yang diterima oleh petani. Gitu. Dari setiap hektar luasan sawahnya atau dari setiap hektar luasan yang dia kelola. Gitu. Jadi patokannya itu kepada benefit yang dia terima, bukan soal jumlah panennya. Bukan 4 ton per hektar. Itu tentu saja menjadi indikator. Tetapi yang jauh lebih penting adalah berapa nilai atau value yang diterima oleh si petani tersebut. Itu basis atau itulah filosofi dasar dari undang-undang yang saya sebut dengan Undang-Undang Kesejahteraan Petani. Semacam rangkuman dari 4-7 undang-undang yang menyangkut tentang pangan kita hari ini. Tentang Undang-Undang Perkebunan, sumber air, irigasi, budidaya. Itu terpisah-pisah sekarang ini. Termasuk kita masih belum ada undang-undang yang khusus tentang pengelolaan. Yang menyangkut bulog itu sudah terpisah, dia disebut sebagai badan urusan sendiri, padahal ini tidak bisa, dia pangan ini satu kesatuan. Saya senangnya Tribun mau mengeksplor secara khusus soal pangan ini, walaupun tadi perbincangannya tidak kita desain dari awal, tetapi saya bahagia sekali karena ini kesempatan teman-teman yang juga berada di background aktivisme pangan mau mengungkapkan ini secara politik gitu loh. Jujur saja, terus terang dalam 2 periode terakhir yang saya amati, teman-teman yang berada di Komisi Pangan DPR RI itu nggak ada yang betul-betul mengerti tentang pangan. Tidak ada yang tahu betul pelakunya, yang betul. Coba identifikasi baik-baik. Saya tidak ada niat juga mau menyebut salah satu dari mereka, tetapi nggak boleh mereka bertugas, mereka bersidang di gedung parlemen mewakili pikiran pangan.
pada saat yang sama mereka berjarak dengan problem-problem fundamental tentang pangan ini. Lah Bang, pertanyaan saya ke Abang, sejauh mana Abang tahu tentang petani? Saya petani. Saya tiap musim tanam bertanam jagung di Jawa Timur, benih jagung, untuk mensuplai benih jagung. Kemudian bisnis saya atau industri yang saya kelola itu menyangkut molekul kimia ya untuk pengendalian hama penyakit. Saya memang berada di bisnis ini. Saya tergabung di asosiasi, kemudian ya di industri input juga. Industri input yang saya maksud adalah pupuk mikro dan pupuk makro. Ya. Dan saya petani. Ya, kenapa saya bertanya begitu? Karena tadi Abang sudah singgung duluan. Kebutuhan petani harusnya si petani yang tahu. Artinya bukan begitu, Bang. Dan kedua, tadi pendekatan yang Abang bilang, kita cenderung undang-undang regulasi kita yang sudah ada cenderung pada si komoditasnya apa? Apa komoditinya? Bukan dari apa sih yang diharapkan petani, apa yang kemudian bisa diberikan kepada petani. Begitu maksudnya. Jadi basisnya itu orang, basisnya itu manusia. Undang-undang kita itu basis orientasi pembentukan undang-undang itu kepada kesejahteraan manusia, bukan kepada komoditi, bukan kepada tanamannya, gitu loh. Nah sekarang undang-undang yang ada itu masih itu, gitu loh. Itu yang saya maksud. Nah, Abang akan perjuangkan lewat undang-undang kesejahteraan petani tadi itu. Ya, minimum itu yang jadi katakanlah kerinduan saya dan inisiatif saya. Nanti melalui mekanisme fraksi tentunya, melalui mekanisme partai, juga akan menampung pikiran-pikiran akademisi, NGO, partnership yang lain, agar kita bersama-sama memberikan orientasi terhadap kesejahteraan petani. Satu hal, saya boleh kasih contoh satu lagi yang agak tragis misalnya. Tentang alat mesin pertanian. Kita tahu betul bahwa problem, ancaman kita terakhir ya, itu adalah sekarang tentang regenerasi pertanian. Siapa sih anak muda yang mau bertani dengan konvensional hari ini? Nggak ada. Ya. Mereka membutuhkan alat mesin pertanian QQ, teknologi yang memudahkan untuk bertani. Nah problemnya adalah, ada nggak skim atau polisi atau kebijakan negara yang memberikan kemudahan dalam kepemilikan alat teknologi ini? Bandingkan dengan kepemilikan kendaraan bermotor misalnya. Kendaraan bermotor dengan uang 5 juta rupiah atau mungkin di bawah itu, kita dapat leasing untuk dapat satu motor, kendaraan bermotor, kalau di Medan namanya kereta, seharga 25 juta. Padahal harga traktor yang multifungsi juga nilainya segitu. Kenapa motor bisa di leasing? Kenapa alat traktor tidak bisa di leasing? Ya benar ya Bang. Hari ini betapa mudah kalau kita mau kredit kereta, mungkin bawa uang 1 juta, motor udah bisa bawa pulang Bang ya. Kenapa kalau alat mesin pertanian nggak bisa? Artinya saya kebetulan tahu rumusannya. Kita melakukan lokakarya lebih dalam soal ini, dan ini mohon maaf ada mafianya. Hari ini di kementerian lembaga ada uang 3-4 triliun hanya untuk bantuan alat mesin pertanian. Ini hanya digunakan untuk gagah-gagahan orang per orang, dan ini nggak boleh. Gitu loh. Uang 3-4 triliun dikonversi menjadi subsidi untuk insentif pajaknya. Kita akan buat undang-undang fidusia sehingga alat mesin pertanian ini setara nilainya dengan kendaraan bermotor. Bayangkan kalau industri kendaraan bermotor kita dipaksa juga tentu saja dengan kebijakan ya, diberikan ruang agar mereka masuk secara serius. Itu artinya ada limpahan di pasar alat mesin pertanian yang kompatibel dengan anak-anak muda hari ini, sehingga hamparan yang tidak terkelola, anak-anak muda terangsang untuk bisa mengoptimalkan lahan tidur dan seterusnya, termasuk industri pengolahan. Lo bisa motor dengan harga 1-2 juta bisa untuk konsumsi, yang hari ini faktanya adalah mesin pembunuh paling tinggi. Artinya ketika kita mau melakukan itu, bukan tidak mungkin yang tadi Abang bilang ada ancaman bahwa regenerasi petani itu akan terbuka ketika alat-alat pertanian sudah menerapkan teknologi kekinian gitu ya Bang? Ya betul. Nah saya terus terang
bahagia sekali ya, sekali lagi saya ulang, Tribun masuk kepada isu yang paling mendasar. Ya tentu saja isu politik penting, isu tata negara kita penting, isu kesehatan penting, tapi isu tentang pangan ini juga menurut saya sangat penting. Saya mulai dari saya, ya, melalui Partai Demokrat, melalui fraksi Partai Demokrat, melalui daerah pemilihan Sumatera Utara 2, kita akan mengusung ide tentang Undang-Undang Kesejahteraan Petani yang turunannya termasuk di bawahnya adalah reformulasi kita tentang pembiayaan alat mesin pertanian. Saya mungkin Bang Ilham, saya bermimpi bahwa ketika ada undang-undang kesejahteraan petani ini, ya petani itu sama derajatnya dengan dokter, sama derajatnya dengan guru, sama derajatnya dengan kami pers misalnya, karena ada lex spesialis, lex generalis di situ yang mengatur khusus tentang profesi mereka. Ya bukan dalam bentuk formalistik. Yang dibutuhkan petani bukan itu. Yang dibutuhkan mereka itu adalah mereka punya basis pendapatan yang mampu menghidupi anak keluarganya pada batas minimal. Termasuk soal kepemilikan lahan. Ya, saya menyebut agak mendasar soal kepemilikan lahan ini karena 2-3 orang, 4, 5, 6, 7 orang saya berkeliling di daerah Trans Sumatera, bertemu dengan buruh-buruh tani, bertemu dengan pekerja-pekerja di koperasi sawit. Salah satu kerinduan mereka adalah redistribusi lahan. Bayangkan, kepemilikan lahan hari ini dikuasai korporasi secara membabi buta. Bisa-bisa satu korporasi menguasai puluhan sampai ratusan ribu hektar. Padahal pekerjanya 1 hektar saja sudah susahnya minta ampun. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Negara harus mau memberikan penglihatan yang tajam, tidak boleh hanya mendapatkan rezeki pajak saja dari CPO yang keluar itu. Ini harus menjadi focusing kita juga. Dan saya akan mulai dari diri saya, Mas Fani. Saya akan mulai dari Partai Demokrat yang hari ini juga berpikir tentang koreksi total tentang undang-undang pangan ini. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ini kalau Bang Ilham nanti kemudian mewakili rakyat di wilayah Dapil Sumatera Utara 2 ini, karena ada undang-undang kesejahteraan petani yang mesti beliau wujudkan. Bang, kemudian saya bergeser ke tadi yang kedua, ada undang-undang perlindungan sumber daya alam hayati. Nah, kenapa mesti undang-undang ini yang kemudian Abang rencanakan untuk kemudian kita wujudkan dalam fungsi legislasi nanti? Ya, saya sebenarnya mengajukan tesis baru. Bukan tesis baru, ini juga sebenarnya lama kita ketahui, tapi tanpa kita sadari. Kita selalu membayangkan bahwa kekayaan alam kita itu adalah nikel, minyak bumi, batu bara. Padahal yang jauh lebih mahal adalah plasma nutfah kita, sumber daya hayati kita. Bukan semua. Teman-teman mungkin tidak sadar, pada saat terjadi COVID, semua orang berlomba untuk mencari plasma nutfah atau sumber hayati yang bisa diekstrak sebagai varian antivirus atau antibody. Dan itu disimpan oleh laut kita di kedalaman 1.500 meter. Itu banyak sekali alga, banyak sekali tanaman bersel satu atau bersel majemuk yang bisa dikelola sedemikian rupa yang menjadi bahan baku farmasi kita. Jangan ini dianggap sepele, karena kita kan selalu mengekspor dalam bentuk bahan baku kan. Ya. Bahan baku farmasi hari ini yang kita beli obat-obat mahal dari Amerika, dari Australia, sebut saja sebagai vitamin, kita sebutnya hormon atau segala macam. Itu diambil dari dalam laut kita, dari dalam hutan-hutan tropis kita gitu. Nah, saya bukan nasionalis kanan juga yang mau memproteksi itu, enggak. Tetapi secara bertahap kita harus memberikan ruang kepada katakanlah peneliti kita, kepada saintis kita, kepada industri kita untuk bekerja memberikan prioritas terhadap hal-hal ini. Ya, sumber daya hayati kita ini harus kita jaga. Kebun-kebun besar yang dulu kita sebut sebagai kebun botani itu kan sekarang nggak ada lagi. Maksud saya ingin mengatakan begini. Kalau kita ingin berpikir bahwa Republik ini mengalami peningkatan yang serius dalam 20-30 tahun ke depan,
maka hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia, terutama soal ketahanan farmasi ini, ketahanan kesehatan kita ini, juga menjadi prioritas. Ketahanan kesehatan kita itu bukan industri obat, bukan industri yang basisnya mesin dan teknologi, enggak, tapi bahan baku. Ya. Bahan baku itu, molekulnya ada yang bersumber dari hayati, ada yang buatan. Tapi yang genuine, yang mahal dan katakanlah punya relevansi terhadap pengobatan, terhadap katakanlah intervensi jasmani badan yang baik, itu adalah bahan-bahan hayati, gitu loh. Yang secara tradisional kita kelola jadi jamu. Tapi sebenarnya enggak, masih ada yang lebih itu. Nah ini kita mendorong ini. Ini terus terang, saya pikir saya sebut saja lah. Kita dikibulin dalam masa sepanjang tahun. Kalau Tribun detail tentang kasus Namru misalnya, itu bisa menemukan fakta, Bu, bahwa memang eksplorasi sumber daya hayati kita itu dikelola oleh badan-badan riset ketentaraan luar, gitu, ketentaraan asing, gitu. Nah ini sudah nggak boleh. Kenapa? Karena Indonesia sudah membutuhkan itu hari ini. Kita sudah hampir 270 juta jiwa tumbuh pada populasi yang meledak di 2040 nanti akan ada bonus demografi. Yang nggak boleh lagi detail sumber daya kita ini kita biarkan. Satu contoh saja, misalnya tentang contoh saja lah, Pak Jokowi membuat kebijakan hilirisasi satu komoditi nikel saja, itu tuh terjadi keseimbangan bahan baku dunia. Apalagi kalau kita mampu sumber alam hayati kita ini, Bang, ya. Iya, mampu secara serius menerbitkan atau katakan memutuskan undang-undang atau regulasi yang secara serius memproteksi sumber daya hayati kita ini. Karena kan turunannya jadi panjang nanti ke bawah kan. Bagaimana kita memberikan ruang kepada saintis kita, kepada industri kita, kepada para pelaku pasar, agar kawasan domestik ini dijaga dengan baik. Gitu. Mungkin ya ini semacam lanjutkan, Bang. Ya, ini semacam katakanlah kerinduan ya dari teman, bukan hanya saya tentunya ya, dari teman-teman yang berprofesi dan menjadi pelaku harian di industri ini. Kita butuh secara serius daripada kita tergantung terus dari bahan baku luar. Coba deh identifikasi bahan baku obat kita. Ya. Bahan baku obat kita itu 80% itu impor. Padahal bahan baku dasarnya ada di tempat kita. Ngambilnya dari sini. Ada di sini. Artinya, dan itu sering kita pikir itu nggak ada hubungan dengan pertanian atau dengan pangan, salah. Farmasi, bahan baku farmasi dengan pangan ini erat sekali kaitannya. Belum kita ngomong selain farmasi, di situ ada kosmetik misalnya, Bang. Belum kosmetik. Yang hari ini industri yang sedang booming di beberapa negara, Korea misalnya, dan seterusnya. Jadi perbincangan ini saya gunakan untuk menjelaskan ya bahwa teman-teman yang hari ini berada dan melaju di lintasan pertandingan parlemen tidak boleh basisnya hanya menang-menangan suara, tidak boleh. Harus ada pikiran juga untuk mendudukkan hal-hal paling substansial yang mau diperjuangkan. Karena kan besok itu kan kita akan bertemu dengan dinding yang terbatas, yaitu tugas pokok fungsi parlemen yang diatur sedemikian rupa oleh fraksi. Tapi Bang Ilham, rasanya masyarakat Sumatera Utara sudah aman ketika ngomong pertanian ini, karena ada satu calon wakil mereka yang sudah menguasai soal pertanian dan bukan sebagai komentator semata, tapi adalah orang yang kemudian menjalankan hari-harinya sebagai petani, dan rasanya masyarakat di wilayah Dapil Sumut 2 punya Bang Ilham untuk dipilih nanti. Rasanya begitu, Bang Ilham. Saya mohon doanya. Kita punya karet. Kita punya karet hampir 500-600 ribu hektar. Tetapi replanting kita itu laju replanting kita rendah sekali.
Di Nias misalnya ada 30-40 ribu hektar, tetapi ketemu tanaman karet yang pokok-pokoknya masih segini. Ini nggak boleh lagi. Kalau saya diberikan amanah ini, tentu saja nanti juga saya membutuhkan kerja bersama dengan teman-teman jurnalis yang kita butuh kampanye bersama untuk meningkatkan literasi tentang bagaimana pentingnya mengawal fungsi parlemen yang edukatif itu, yang parlemen yang spesifik bekerjanya untuk kepentingan warga. Orang di parlemen itu tidak boleh hanya ngomong politik tata negara semua. Ya tentu saja itu penting, tetapi juga harus masuk ke hal substansial seperti ini. Ya saya sengaja menyebut hal-hal yang ringkas, misalnya soal pupuk tadi. Kenapa saya ingin masuk ke hal yang betul-betul dibutuhkan oleh warga? Karena itu juga ketika pupuk tersedia, kemudian teknologi sudah diterapkan, tadi balik lagi kan ada infrastruktur yang mendukung, tidak jejaring infrastruktur dari desa kemudian ke perkotaan, lalu ke interkonektivitas infrastruktur sendiri. Bang Ilham sudah melakukan proses panjang nih, berkeliling di wilayah Dapil Sumut 2. Selain pertanian, tentu ada PR-PR besar lain, Bang, di wilayah Dapil Sumut 2 yang hari ini dirasakan betul oleh masyarakat. Kebetulan Bang Ilham sedang berada di Nias, adalah bagian terluar itu, Bang, dari Indonesia, saya rasa Nias hari ini. Lalu beberapa wilayah di Nias tentu masih juga masuk sebagai daerah tertinggal di wilayah NKRI ini, Bang. Nah, Bang Ilham berada di Nias hari ini. Apa yang kemudian Abang temukan di sana berdasarkan hasil Abang bertemu dengan masyarakat di sana, Bang? Nias itu ada 5 kabupaten administratif, 1 kota. Kami dilabeli dengan satu titel yang menyakitkan, 3T itu, terluar, termiskin, terbelakang, terlalu gitu. Padahal kalau bicara potensi genetik manusia, saya berani bertaruh, ini orang Nias itu jenius. Kalau nggak percaya, bikin riset tentang struktur arsitektur rumah-rumah yang ada di Nias. Ya. Di situ ketahuan orang Nias itu orang jenius. Dan pemakan ikan, artinya asupan protein kami itu berada di batas rata-rata, di batas ambang atas asupan proteinnya. Tetapi kami mengalami masa di mana inferioritas itu tumbuh, gitu ya. Di kepemimpinan Sumatera Utara yang rentang kendalinya jauh sekali, kemudian kemampuan kami dalam berbahasa yang tidak genap, ya. Kemudian pergaulan kami yang tertutup dalam masa kurun tertentu membuat semacam kita ini warga kelas 3 lah dalam percakapan itu. Nah, sekarang pelan-pelan itu sekarang terhapus, ya. Muncul kepercayaan diri baru bagi setiap Ononiha, khususnya para perantau yang menjadi lokomotif perubahan ini. Sebut saja 1-2 orang tokoh yang berada di pentas nasional hari ini setelah menjadi tauladan, ya, buat kita-kita yang muda-muda, bahwa kita yang dari kepulauan ini juga punya kemampuan, punya kapasitas, sekaligus juga mau berkontribusi untuk kepentingan Republik. Nah, apa yang saya alami di Nias hari ini yang paling parah adalah kondisi infrastruktur. Saya mengerti memang kalau gubernurnya datang 1-2 kali ke Nias, ya udah pasti puluhan triliun APBD provinsi itu diberikan ke kami secara tidak adil. Terlebih-lebih kalau wakil atau parlemen yang mewakili kami di tingkat provinsi tak punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Ini menjadi kritik gitu. Tetapi kalau kami diberikan amanah, maka prioritas pertama perjuangan saya di kepulauan ini, di Dapil Nias ini adalah soal infrastruktur. Kita akan petakan kerusakan jalan interkoneksi tadi di ruas provinsi dan ruas kabupaten. Kita akan minta secara serius kepada pemerintah pusat agar memberikan atensi kepada infrastruktur ini. Juga kepada hal yang tidak jauh krusialnya, yaitu tentang stunting atau gizi buruk. Ini menyedihkan. Jumlah gizi buruk kita hari ini di Nias tinggi sekali. Saya tidak tahu persis angka detailnya, tetapi ini sakit untuk mengucapkannya. Tadi saya catat saja
saya catat dan saya tabulasi dalam agenda perjuangan saya hal-hal yang menurut saya ini paling kritis. Tetapi berkaitan dengan profesi saya, yang mau saya sebut adalah kita mau mendesain dalam 2-3 tahun pertama adalah kemandirian beras atau surplus beras. Kita punya hitungan sebagai berikut. Luas Nias itu sekarang dengan populasi hampir 980.000 orang. Kalau rata-rata kebutuhan warga, kebutuhan orang per minggu adalah 3,4 liter beras, maka kebutuhan lahan sawah kita ya itu 40.000 hektar dengan asumsi indeks pertanaman 1,8. Ini mohon maaf saya pakai data nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Artinya Abang sudah sampai sedetil itu kemudian melakukan proses riset di Nias sana. Dan untuk 40.000 hektar itu di Nias memungkinkan nggak itu? Sekarang existingnya di bawah 20.000. Artinya kita butuh pembukaan hamparan baru. Pembukaan hamparan baru persyaratannya adalah punya sumber air. Nah kita itu yang belum punya. Dengan karakteristik tanah kita membutuhkan satu dam atau bendungan menengah lah. Yang itu nanti mungkin bisa kita taruh atau alokasikan di Nias perbatasan dengan Nias Selatan. Kalau bisa terjadi bukaan baru di situ 5.000 sampai 6.000 hektar atau mungkin sampai 10.000 hektar, ini akan sangat baik. Artinya dalam 2-3 tahun ke depan kebutuhan kita terhadap beras, khususnya beras dulu, nggak perlu lagi bergantung kepada daratan Sumatera. Ini dulu satu. Nanti baru secara pelan-pelan kita masuk ke komoditi berikutnya. Ini kalau karbonya sudah oke, kita masuk ke lemak, bisa masuk ke protein. Artinya kita juga berpikir tentang peternakan rakyat yang di sini majority saudara saya umat Kristiani, sehingga ada semacam pembelaan, ada memberikan focusing kepada ternak babi dan juga komoditi ternak lainnya seperti sapi, termasuk sebenarnya adalah mengoptimalisasi hasil olahan laut. Yang kita sekarang problem adalah industri pengolahannya belum ada. Padahal potensi perikanannya kan luar biasa tadi kalau Abang bilang di sana. Besar sekali, tapi kan sekarang hari ini kan dieksploitasi dan dibawa ke Sibolga kan. Karena ikan ini tidak punya KTP, itu makanya kita agak susah. Iya. Seperti angin lah kira-kira ikan ini ya Bang. Nah Bang, kira-kira begitu. Bang, kemudian begini Bang, tentu tadi Abang menyinggung soal bagaimana kesehatan, kita berbicara tadi soal stunting. Artinya ada yang saya tangkap adalah pola pembangunan daerah secara bertahap. Misalnya tadi Abang sampaikan kita perkuat pertanian dengan swasembada pangan padi tadi. Dengan kemudian menghitung, Abang rigid sekali menghitung sampai ke berapa bukaan yang kita perlukan untuk kemudian kita mencapai swasembada pangan di wilayah Nias tadi. Lalu kan sejauh ini kan pemerintah juga menggelontorkan bantuan-bantuan Bang. Ada bantuan sosial di situ bagi masyarakat miskin segala macam. Bagaimana Abang melihat pola-pola bantuan ini kemudian bagi masyarakat khususnya di Dapil Sumatera Utara 2 sendiri? Di Pak SBY yang kebetulan jadi majelis tinggi di partai saya, yang memberikan filosofi tentang jaring pengaman sosial, tentang bantuan sosial yang telah mengalami pergeseran fungsi dan makna di hampir 10 tahun terakhir di kepemimpinan Pak Jokowi ini. Saya tidak ada niat melakukan kritik, tetapi saya mau sampaikan, bantuan sosial itu kan sebenarnya bantalan kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan untuk tetap survive, ya kan? Tetapi bantuan ini tidaklah tidak major, tidak setiap saat dikasih bantuan ini. Yang jauh lebih penting adalah memberikan ruang kepada mereka untuk tumbuh. Nah, kita harus identifikasi ini basis mereka apa, petani, nelayan, atau profesi apa lainnya yang dibantu itu. Kalau bahasa kiasannya bukan kasih ikan, tapi kasih kailnya atau kasih alat pancingnya. Nah, misalnya kita di sini lah, ya. Komoditi andalan kita di sini kan bukan sawit kalau di Nias, tapi karet.
Sekarang tumbuh komoditi horti baru yaitu pisang. Spesifik namanya Gaesiata. Ini salah satu plasma nutfadinias yang secara rasa dia lebih renyah dan lebih bagus. Sekarang Gaesiata kita itu menjadi andalan untuk bahan baku keripik pisang di Sidempuan, Mandailing Natal dan daerah Tapanuli Utara. Nah, problemnya kita tidak secara serius juga mengembangkan ini gitu loh. Bantuan, kalau tadi bantuan sosial dalam bentuk transfer dana tunai berapa ratus ribu per bulannya itu yang kemudian direkap, itu tuh kan hanya untuk mereka tetap survive. Yang dibutuhkan sekarang bantuan atau katakanlah insentif untuk mereka bisa berproduksi. Kalau dia petani pisang, dia harus mendapatkan bantuan bibit pisang yang secara kualitas, secara genetis baik. Kemudian tadi kuota subsidi pupuknya layak untuk menghidupi tanamannya, dan seterusnya. Dia dibantu untuk industri pengolahannya sehingga dia tidak jualan pisang dalam bentuk mentah. Atau kalau untuk komoditi-komoditi yang segar seperti ikan, dia dikasih industri pembekuan, industri pengalengan. Nah, ini kan masing-masing industri berbeda-beda intervensinya. Prinsip paling mendasar ya, dan ini juga nanti semacam koreksi total kita terhadap kabinet yang kebijakannya itu insidental, kebijakannya itu kayak kebijakan pemadam kebakaran nih. Kalau ada orang ribut tentang harga, dia sibuk nulis harga. Ini harus ada roadmap yang jelas, clear begitu tentang 5 tahun ke depan, karena kan masa bertugas parlemen 5 tahun ya. 5 tahun ini kita mau sampai di taraf mana petani kita. Saya membayangkan, anggap aja saya melakukan imajinasi bahwa kalau besok itu dipilih, 5 tahun itu kan kerja yang panjang dan juga sekaligus tidak panjang juga, pendek sebenarnya. Kita kan bisa hitung berapa luasan sentra produksi yang mau kita intervensi agar basis kemandirian pertanian pangan kita lebih baik. Berapa jumlah profesi petani yang sekarang berada dari buruh tani secara pelan-pelan menjadi pemilik lahan. Berapa nilai lahan yang harus diredistribusi lewat reformasi agraria. Di proposal ini sebenarnya menjadi proposal utama kami di partai. Saya dalam diskusi terbatas dengan ketua umum dan elit partai juga mengajukan gagasan ini agar kita tidak terlalu jauh bicara tentang Indonesia maju, tentang gagasan menghadapi Indonesia emas tahun 2045, tetapi hal yang paling mendasar tentang pangan kita ini belum beres. Baik, Bang Ilham. Tribuners menarik dengan Bang Ilham ini diskusinya karena menyangkut masalah yang hari ini betul-betul memang diperlukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Dapil Sumut 2. Bang, tadi kita ngobrol panjang soal bagaimana program dan apa sih yang dibutuhkan masyarakat, tapi rasa-rasanya kepada seorang calon legislatif saya juga harus meminta komitmen, Bang Ilham. Komitmen soal moralitas Abang, komitmen soal bagaimana Abang kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan paling tidak melakukan korupsi. Lalu komitmen Abang untuk kemudian menjalankan apa yang kita bahas tadi kepada masyarakat di Dapil Sumatera Utara 2. Silakan Bang Ilham. Oke, tersambung kembali. Tahu bagaimana? Ya, mohon maaf Tribun, tempat terputus tadi Bang Ilham. Tadi kita sudah membahas program, tapi rasanya bagi seorang calon legislatif saya juga perlu meminta komitmen, Bang. Komitmen bagaimana kemudian menjaga moralitas sebagai anggota legislatif kelak ketika terpilih. Komitmen untuk kemudian menjalankan program yang sangat baik tadi itu dengan
benar tanpa ada korupsi di sana. Rasa-rasanya komitmen itu juga perlu didengar oleh masyarakat di Dapil Sumatera Utara 2, Bang. Saya termasuk orang yang sepakat dengan political style di Amerika, bahwa orang yang bertugas di parlemen, orang yang bekerja di politik adalah orang yang telah menyelesaikan tahapan personalnya terlebih dahulu. Artinya secara ekonomi dia mandiri, dia tidak tergantung, sehingga godaan tentu saja godaan mungkin ada saja, tapi godaan dari hal-hal begitu berikut nanti abuse of power-nya lebih ringan. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah mandiri secara ekonomi. Dan saya memenuhi tahap itu. Artinya keputusan saya masuk ke politik setelah saya berdamai dengan diri saya sendiri tentunya. Saya mengambil kerja-kerja tanggung jawab sosial di politik setelah saya selesai dengan diri saya dalam batas-batas yang cukup gitu ya. Yang kedua, menurut saya inti dari komitmen itu sebenarnya connecting. Kalau kita berada di ruang mewah parlemen tapi tanpa terkoneksi dengan dunia luar, dalam hal ini QQ adalah publik pemilih, jurnalis yang berintegritas, NGO yang kritis, akademisi yang tajam, yang saintis, maka ruang parlemen itu hampa. Dan itu yang terjadi. Itu juga semacam koreksi saya terhadap parlemen kita hari ini. Kemewahan di parlemen itu, kemampuan kita mengucapkan secara lisan apa yang menjadi detak jantung dari pikiran warga itu harus terkoneksi dengan akademisi, dengan saintis yang serius, harus terkoneksi dengan jurnalis yang berintegritas, harus terkoneksi dengan NGO yang tajam, yang memang hidup dalam ruang diskursus, sehingga keputusan-keputusan di ruang parlemen itu tuh bukan tunggal, tidak boleh mewakili kepentingan pikiran politik fraksi, tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan partai politik, tidak boleh. Gitu. Jadi komitmen itu akan tumbuh kalau setiap gerak, setiap kata yang disebutkan dalam ruang parlemen itu terkoneksi dengan mereka yang di luar, dengan aspirasi warga, dengan media, dengan jurnalis yang berintegritas, dengan akademisi, dengan saintis yang tajam, yang basis risetnya betul, yang metodologis, dengan NGO yang juga kritis. Dan saya akan mengambil peran-peran itu. Dan sekaligus saya menyampaikan, komitmen itu akan tetap terjaga kalau kita punya kemampuan menyusun akuntabilitas dalam sistem pekerjaan kita. Nah, ini KPI ini menjadi penting. Saya memang terus terang ya, kalau saya bandingkan dengan teman-teman, katakanlah sejawat kita di senator di luar, misalnya di Australia misalnya, atau yang dekat-dekat saja misalnya di Singapura, senator itu betul-betul transparan dalam segi pembiayaan. Baik uang yang masuk dalam hal ini donasi, begitu juga anggaran yang digunakan. Kita punya ruang yang harus kita ekspos sehingga publik punya penilaian yang tajam tentang arus keluar masuk dari pembiayaan atau dari uang keluar dari kerja-kerja politik yang dilakukan oleh seorang parlemen. Nah, itu barangkali kalau bicara komitmen, ya tadi saya sampaikan dari internal saya dulu, saya memang masuk ke ruang politik setelah saya menyelesaikan tahapan personal saya. Yang kedua, saya membayangkan bahwa ruang kerja di parlemen, kemewahan di parlemen itu tidak boleh tunggal, harus terkoneksi dengan kamar lainnya, ya. Dan yang ketiga, janji saya, ya, saya pikir saya akan mengadop sistem akuntabilitas dalam semua kerja-kerja anggaran yang saya akan kerjakan. Dari mana saya dapat uangnya, bagaimana saya menggunakannya, dan saya pikir kita perlu melibatkan auditor yang serius untuk ini. Kira-kira begitu. Menarik, Tribuners. Tadi sudah ada komitmen, sudah ada program. Tentu itu menjadi dasar bahwa masyarakat untuk menentukan siapa senator yang harus mereka pilih nanti. Tribuners, saya mengingatkan kembali untuk terus mengupdate informasi terkini di dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan tribunmedan.com. Ada banyak informasi terkini politik di Kota Medan, di Sumatera Utara, nasional bahkan internasional. Tapi sebelum menutup jumpa tengah bersama Bang Ilham Mendrova hari ini, Bang Ilham, tentu Bang Ilham
punya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Dapil Sumut 2. Silakan, Bang Ilham. Terima kasih. Ini waktu saya untuk menceritakan kontemplasi saya. Saya selalu berada dalam perenungan bahwa sepertinya kita bertanding di pemilu itu adalah hitung-hitungan suara. Bahwa besok kemenangan itu ditentukan oleh jumlah suara yang mencoblos kita. Apakah iya betul hanya jumlah suara? Padahal dalam proses perjalanan saya, mungkin suara bisa dihitung. Tapi bagaimana cara menghitung doa? Bagaimana cara menghitung rasa? Bagaimana cara menghitung semua percakapan yang ada di luar sana? Saya merasa bahwa proses politik di pemilu yang sedang besok kita jalani dalam 14 Februari ini adalah akumulasi dari itu semua. Saya berharap kita yang bertanding, yang berkontestasi, merebut pikiran dan hati warga, tetap pada komitmen, tetap pada naluri kejuangan, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Dan khususnya untuk Ononiha, untuk kami yang berada dari Dapil Sumatera Utara 2 Putra Nias, saya memberikan atensi khusus karena di periode sebelumnya kami ini kan kehilangan kursi, kehilangan perwakilan dari Dapil sini. Mungkin saatnya pemilu 2024 ini secara khusus saya memberikan atensi bahwa orang Nias harus punya wakil yang terpilih. Dan itu siapapun, kita akan memberikan yang terbaik untuk berada dalam mosaik politik nasional di tubuh parlemen. Karena pemilu ini adalah cara kita menghargai, menghormati hak kita sebagai warga negara. Cara kita juga untuk menghormati diri kita. Secara pribadi, saya memohon kepada semua pendengar dan pemirsa Tribun untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik di 14 Februari. Ini adalah kesempatan kita untuk menentukan pemimpin, menentukan wakil kita, menentukan masa depan Republik ini dalam 5 tahun ke depan. Salam hormat buat semua, terutama buat Tribun. Saya terus terang surprise dan saya pikir secara pribadi saya jujur mengatakan saya merindukan juga media dan jurnalis punya integritas tinggi agar koreksi-koreksi, agar ada mata lain yang mau secara detail melihat ruang-ruang politik kita yang gelap ini. Kepada Tribun saya mengucapkan selamat dan memohonkan agar kerjasama seperti ini terus diperluas, agar semua politisi hari ini berada dalam ruang yang terang untuk memperjuangkan kepentingan warga. Salam hormat dari saya, Ilham Mendrova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Yahoo. Baik, Bang Ilham, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Bang Ilham Mendrova, calon anggota DPR RI, Dapil Sumut 2 dari Partai Demokrat. Bang Ilham, terima kasih sudah menjadi narasumber saya dalam Jumpa Tengah hari ini. Kita bertemu di sesi berikutnya. Tribuners, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jumpa Tengah hari ini kita bertemu dengan narasumber lainnya yang lebih eksklusif. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas maju-jua.